CC31202 saluran oli transmisinya pecah pada tanggal 3 Juli dan coil spring primernya patah pada 24 Agustus 2019. Serta kedua lokomotif ini juga mengalami loss power atau kehilangan tenaga saat beroperasi. Akibatnya juga sempat terjadi 4 hari pembatalan dikarenakan kedua lokomotif CC300 ini tidak dapat beroperasi. Pengoperasian CC300 di KA Pangrango Tambahan memberikan data-data yang akurat serta membuka berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Inka untuk lokomotifnya itu. Pada Juli tahun 2020, lokomotif CC300 pesanan PNR sudah mulai menampakkan dirinya. Memiliki penampilan wajah yang sama dengan lokomotif CC300 produksi tahun 2014 dengan beberapa perbedaan seperti dihilangkannya lampu semboyan, kotak AC yang menonjol di bagian atap, serta dengan livery yang berwarna oranye. Meskipun merupakan pesanan Filipina, ketiga lokomotif ini tetap mendapatkan penomoran Indonesia agar dapat melakukan uji coba di lintas utama Pulau Jawa dengan nomor CC32001, CC32002, dan CC32003. Genset pada lokomotif pesanan PNR ini juga sudah dimaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan kelistrikan rangkaian kereta penumpangnya. Uji coba kemudian dilakukan di lintas Madiun Walikukun dan Madiun Surabaya Gubeng yang berlangsung selama sekitar 6 bulan lamanya. Hingga akhirnya pada 12 Desember 2020, ketiga lokomotif dan rangkaian kereta penumpang pesanan PNR tersebut akhirnya resmi dikirim ke Filipina oleh PT Inka, menandai kesuksesan ekspor pertama lokomotif rancangan Indonesia itu. Lokomotif dan rangkaian kereta penumpang tersebut tiba di Filipina pada 21 Desember 2020 dengan sambutan yang meriah dari pihak PNR dan pemerintah Filipina. Ketiga lokomotif ini kemudian mendapatkan nomor 9001, 9002, dan 9003 oleh PNR. Lokomotif dan rangkaian kereta produksi Inka tersebut akhirnya resmi mulai beroperasi pada 29 Januari 2021. Kembali ke Indonesia, pada tahun 2021, lokomotif CC300 yang ada di Pulau Jawa mendapatkan rumah baru dengan dibukanya balai perawatan milik DJKA yang ada di Ngerombo. Lokomotif-lokomotif ini juga mulai jauh lebih sibuk dengan digunakan untuk menolong kereta api melintasi jalur yang terendam banjir, membawa kereta penumpang dengan rangkaian terpanjang seperti KA Maharani, bahkan hingga kereta angkutan peti kemas saat banjir melanda daerah Semarang pada tahun 2021. Peristiwa yang serupa kembali terjadi di awal Januari tahun 2023, di mana di waktu itu CC300 akhirnya berkesempatan untuk membawa kereta api Argo Bromo Anggrek. Hal tersebut juga ditambah istimewa dengan rangkaian hype trip milik KA Taksaka yang dipergunakan. CC300-1401 yang ada di Divres 1 sempat digunakan untuk berdinas kereta angkutan balas pada pembangunan jalur KA Binjai Besitang. Sementara CC300-1402 yang ada di Divres 3 Tanjung Karang tidak pernah mendapatkan tugas yang berarti sejak dipindahkan dari Pulau Jawa dan hanya sesekali keluar ke lintas untuk memanaskan mesinnya saja. Saat ini, tidak ada pengembangan apapun yang dilakukan Inka untuk produk lokomotifnya ini. Bukannya mengembangkan lokomotif tipe diesel elektrik yang lebih sesuai dengan kebutuhan KAI, pemerintah sendiri lebih memilih mendukung serta menggelontorkan dana untuk pengembangan kereta cepat rancangan Inka. Apakah karena lokomotif diesel biasa tidak memberikan sebuah kebanggaan untuk Indonesia sehingga kereta cepat lebih diutamakan? Cukup ironis sebenarnya, di mana pada masa Orde Baru, PT Inka dapat merakit dan memproduksi lokomotif untuk perkeretaapian kita ini. Sementara saat ini, lokomotif baru KAI seperti CC205 seluruhnya didatangkan secara langsung dari luar negeri tanpa adanya pihak lokal yang berkontribusi. Kita dapat berbangga bahwa CC300 dipercaya untuk digunakan oleh negara lain. Sampai adanya langkah dan dukungan untuk mengembangkannya, keberadaan lokomotif rancangan Indonesia ini hanya akan tetap menjadi sebuah momen langka saja dalam perkeretaapian Indonesia.